Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran administrasi pajak. Ini adalah pertemuan ke-12 kita. Kali ini kita akan membahas tentang kode-kode transaksi di lampiran khusus. Di sini ada KD 339 dan 439. Yang pertama di KD 339 adalah memahami data dalam lampiran khusus, yaitu terdiri dari 8A1, 8A2, dan seterusnya. Terus di KD 4.9 mengelompokkan data dalam lampiran khusus sesuai dengan yang tadi 8A1 dan seterusnya sampai dengan 8A8. Oke. Ada indikator dari KD 3.9, yaitu yang pertama menggali data dalam lampiran khusus, yang kedua mengelompokkan data dalam lampiran khusus, dan yang ketiga adalah menjelaskan data dalam lampiran khusus. Indikator dari KD 4.9 yaitu yang pertama menyeleksi data dalam lampiran khusus, yang kedua adalah mengkorelasikan data dalam lampiran khusus, dan yang ketiga adalah menyimpulkan data dalam lampiran khusus. Nah, lampiran khusus 8A1, 8A2, dan seterusnya sampai dengan 8A8 adalah merupakan transaksi kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, merupakan ringkasan dari laporan keuangan yang mencerminkan keseluruhan isi dari laporan keuangan. Jadi lampiran 8A1, 8A2 itu adalah kode-kode yang form lampiran yang harus diisi untuk melaporkan keuangan kita. Jadi saya ambil contoh neraca itu kodenya apa? Nah, nanti dilampirkan. Terus habis itu misalkan aja neraca kodenya 8A1 itu dilampirkan. Nah, tapi lampiran A1, A2, A3 itu bukan kode untuk laporan keuangannya, jenis apa tadi, tapi jenis perusahaan apa. Jadi kode jenis perusahaan. Jadi misalkan, nah di sini ada kodenya, yaitu kode 8A1, 8B1 adalah jenis perusahaan industri manufaktur. Terus kalau misalkan di kode 8A2, 8B2 adalah perusahaan dagang. Kalau 8A3, 8B3 adalah perusahaan bank konvensional. Nah, apa perbedaannya kok pakai A dan pakai B? Nah, A itu tandanya adalah perusahaan manufaktur atau perusahaan yang lainnya sampai dengan 8 itu adalah perusahaan yang hanya boleh melakukan laporan dengan menggunakan mata uang rupiah. Dengan kode, kalau misalkan dengan kode B itu adalah perusahaan yang menggunakan mata uang dolar. Jadi ada perusahaan, misalkan aja perusahaan bank konvensional, itu ada bank konvensional yang hanya menggunakan laporan keuangan rupiah, dan ada beberapa perusahaan yang menggunakan laporan keuangan dolar. Nah, perusahaan-perusahaan itu dibedakan dengan kode A dan kode B. Oke, dilanjutkan. Kalau misalkan di sini, ini keterangan yang saya jelaskan tadi. Kode formulir yang mengandung huruf A adalah merupakan wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang rupiah. Sedangkan kode formulir yang mengandung huruf B itu menggunakan mata uang dolar, seperti yang saya katakan tadi. Jadi 1, 2, 3 tadi kita kembali lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah kode jenis perusahaan yang bergerak di bidang apa? Perbankan syariah atau bank konvensional, perusahaan asuransi, terus dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan seterusnya. Itu adalah jenis-jenisnya. Kalau misalkan A dan B-nya adalah jenis laporan keuangan menggunakan mata uang apa. Nah, itu maksud dari kode-kode yang tadi. Terus pada setiap formulir pada lampiran tersebut terdapat elemen-elemen data, yaitu yang pertama elemen neraca. Nah, elemen neraca itu tadi terdiri dari apa saja? Nah, yang harus dilaporkan. Nah, yang pertama ada di sini aturannya adalah setiap saldo akun neraca dalam laporan keuangan harus dipindahkan dengan tepat di akun neraca dalam transkrip titipan. Jadi setiap saldonya itu harus tepat peletakannya. Terus wajib pajak mengisi akun neraca. Nah, jadi akun neracanya diisi seperlunya.
Eh, Terus yang ketiga adalah jika neraca dalam transkrip kutipan tidak ada dalam laporan, maka kolom nilai akun neraca itu dikasih tanda strip. Terus yang keempat adalah jika akun neraca dalam laporan keuangan tidak sesuai transkrip kutipan, maka dipindahkan ke nilai akun neraca dalam laporan keuangan tersebut. Terus yang kedua adalah elemen laporan laba rugi. Nah, di sini ada beberapa aturan ketika kita mengisi elemen laporan laba rugi, yaitu yang pertama adalah setiap saldo akun laba rugi dalam laporan keuangan harus dipindahkan dengan tepat. Rata-rata langkah-langkahnya sama, jadi dipindahkan dengan tepat. Jadi ketika ada formulir itu dengan kode tersebut itu diisi dengan tepat. Terus wajib pajak mengisi akun laporan laba ruginya. Jika akun laporan rugi transkrip kutipan tidak ada, dikasih tanda strip kayak tadi. Terus akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan jika tidak sesuai kutipan, maka dipindahkan dengan nilai laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersebut. Jadi kalau tidak sesuai dipindahkan ke laporan keuangannya. Nah, seperti itu. Jadi rata-rata langkah-langkahnya sama. Terus yang ketiga pun juga di sini yang paling beda sendiri, yaitu elemen transaksi dengan pihak-pihak mempunyai hubungan istimewa dengan sesuai dengan aturan, yaitu PSAK nomor 7. Jadi memang dalam perusahaan itu ada perusahaan yang benar-benar memiliki hak istimewa. Salah satu contohnya adalah perusahaan BUMN. Dia memiliki hubungan dengan pemerintah, kebijakannya dan seterusnya itu ada hubungannya dengan pemerintah. Jadi kebijakan itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah juga. Makanya dia memiliki hubungan istimewa. Itu diatur dengan PSAK nomor 7. Jadi ada yang pertama pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila salah satu mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Jadi dia memiliki pengaruh ketika dia mengeluarkan kebijakan itu berdampak dan bisa mempengaruhi orang lain, kebijakan orang lain juga atau perusahaan yang lain juga. Terus yang kedua adalah transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalian sumber data atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Nah, jadi dia dalam menentukan harga pun dia tidak menghiraukan pihak lain. Jadi sesukanya sendiri. Itu pun dalam taraf koridor yang menguntungkan bagi mereka atau dalam koridor bahwa kebijakan yang dilakukan itu demi kemaslahatan bersama, demi kesejahteraan bersama. Ambil contoh adalah harga listrik itu tidak memperdulikan apakah kita itu punya uang atau tidak dan sebagainya. Ditentukan tarif itu oleh perusahaan pemerintah atau BUMN, yaitu dalam artian PLN. Terus habis itu harga bahan bakar minyak itu ditentukan oleh Pertamina dengan sepihak tanpa memperhatikan kemampuan daya beli dari masyarakat. Nah, itu juga tapi diambil dengan keputusan bahwa mereka tidak mau rugi ketika berbisnis walaupun toh mereka perusahaan dari pemerintah. Jadi makanya dalam penentuan harga dia tidak mementingkan masyarakat, tapi dia dengan sepihak dia menentukan harganya. Cuma dalam koridor dia juga tidak mendapatkan kerugian dan dia juga selalu diharapkan ketika melakukan kebijakan harga tadi dia mendapatkan keuntungan dari situ. Oke, itu aja dari saya untuk kali ini. Apabila dari saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.